Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus memimpinku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, penjaga kami yang tidak pernah terlelap, yang senantiasa menyertai kami dari hari ke hari dan saat ke saat. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menganugerahkan kami hari yang baru, hidup yang baru, kekuatan yang baru dan udara yang segar yang kami boleh hirupkan pada hari ini. Bukan karena kami baik, bukan karena kami kuat, bukan oleh karena kami layak, tetapi semuanya oleh karena berkat dan anugerah-Mu yang sangat besar bagi kami. Tuhan, topanglah kami sekali lagi di dalam perjalanan kami sepanjang hari ini, sebab kami mengakui tanpa berkat pertolongan-Mu ya Tuhan, kami tidak ada kekuatan dan kuasa menetapkan langkah-langkah kami. Terima kasih karena Engkau berkenan menuntun kami di bawah gada dan tongkat kekuatan-Mu yang telah Engkau ulur kepada kami dari kota Sion. Ampunilah kami dari segala dosa dan kelemahan kami yang telah kami lakukan, yang senantiasa menyakiti hati-Mu dan mendukakan Roh Kudus-Mu. Dengan kuasa berkat pengampunan dan pengudusan-Mu, kami layak berseru kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan. Kepada semua jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, doa kami, kiranya damai dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menguasai hati kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Markus, pasal yang keempat, ayat yang ke-30, sampai ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan,
ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, dari ayat pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, perbuatan kecil untuk kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berpikir untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan harus sesuatu yang besar atau di dalam satu jumlah yang besar, jikalau itu merupakan satu persembahan dari keuangan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah pikiran itu betul? Di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus berbicara tentang dua perkara yang harus kita fahami. Apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan, bukan kepada jumlah atau besarnya apa yang telah kita korbankan. Mari kita melihat bahagian yang pertama, yaitu tentang kabar tentang kerajaan Allah, yaitu firman Allah. Firman Allah yang diberitakan bagaikan sebiji sesawi yang jatuh di dalam tanah hati umat Tuhan. Setiap bibit firman Tuhan yang diberitakan itu jatuh di atas tanah hati umat Tuhan yang subur. Sekalipun itu merupakan bibit yang kecil, dari dalam tanah hati umat yang subur ini akan tumbuh bibit firman Tuhan itu menjadi pohon yang besar, di mana ia boleh menarik banyak orang datang kepada Tuhan, dan buah-buah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan orang itu senantiasa terpancar berdasarkan dengan kekuatan dan kebenaran firman Tuhan yang telah didengar dan sedang bertumbuh di dalam hati tanah yang subur di dalam kehidupan umat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita mau menghidupkan bibit firman Tuhan yang telah kita dengar selama ini menjadi sebuah pohon yang besar untuk menarik banyak orang datang kepada Tuhan? Sekalipun bibit firman Tuhan yang telah kita dengar itu adalah merupakan pemberitaan firman Tuhan seketika, tetapi jikalau kita memiliki hati yang subur, yang menerapkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, maka ia akan menjadi pohon yang besar, yang membawa orang datang bernaung di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, setiap pelayanan dan pengorbanan yang dilakukan orang percaya adalah bagian dari pertumbuhan gereja. Pelayanan itu tidak seharusnya sesuatu yang besar, dengan jumlah yang besar menurut ukuran dunia. Pelayanan itu dapat juga dinilai kecil menurut dunia ini. Namun bersama-sama dengan Tuhan, kita dapat melakukan perkara yang tidak dapat dunia lakukan. Dengan melakukan doa syafaat bagi banyak orang dan mendengar keluh kesah sesama yang berada di dalam kesulitan, kita menghadirkan kuasa dan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, segala sesuatu yang kita lakukan bagi kerajaan Allah, sekalipun itu adalah merupakan satu pelayanan yang kecil, dia akan bertumbuh menjadi besar sampai banyak orang merasakan kehadirannya, bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan kuasa yang daripada Roh Kudus yang menyertai dan mengurapi kita. Kalau kita melihat contoh seorang perempuan yang datang meminyaki kepala Tuhan Yesus pada waktu dia berada di Betania, di rumah Simon si Kusta. Kalau kita membaca dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-9, di sana Tuhan Yesus mengatakan, kemana
Injil ini diberitakan, biarlah perbuatannya itu terus dinyatakan untuk mengingatkan dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hanya satu persembahan yang kecil dengan penuh penyerahan dan pengabdian dengan Tuhan yang telah dipersembahkan dengan iman percaya kepada Yesus Kristus, itu adalah merupakan satu persembahan yang tidak dilupakan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sungguh menghargai segala pengorbanan dan pelayanan kita yang kita lakukan untuk memperkembangkan pelayanannya. Tuhan tidak melihat besarnya semata-mata, tetapi Tuhan melihat iman kita saat kita melakukan semuanya. Apa yang kita tabur dengan iman, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Firman-Mu ini tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Kami percaya ya Tuhan, setiap telinga yang mendengar, hati yang menerima dan percaya akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami untuk menjaga hati dan pikiran kami, agar perjalanan hidup kami senantiasa berkenan kepadamu. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu pada saat ini, baik yang melayani sebagai gembala jemaat, baik yang melayani sebagai penginjil, baik yang melayani sebagai guru sekolah teologi, sebagai misionaris, dan juga yang melayani sebagai pemimpin-pemimpin di dalam pelayanan di gereja. Tuhan, tolong berikan kami kekuatan dan kuasa serta urapan di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat melakukan semua pelayanan ini dengan baik, seperti mana Tuhan, Engkau telah menempatkan kami sesuai dengan karunia-karunia Roh yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Kami juga berdoa untuk setiap kawasan dan lorong di mana kami sebagai umat-Mu sedang berada pada saat ini. Apapun roh yang bertapak dan berkarya untuk mengganggu ketenteraman dan keselamatan kami berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret. Setiap lorong dan kawasan kami klaim akan diselamatkan dan dikuasai oleh kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami senantiasa aman dan selamat melakukan segala pekerjaan kami setiap hari dari kawasan dan lorong di mana kami berada. Terima kasih karena berkat penyertaan-Mu ya Tuhan bagi kami. Kami juga berdoa untuk keselamatan dan keamanan negara kami Malaysia pada saat ini. Kami mengucap syukur karena kami masih mempunyai kebebasan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dari setiap kepercayaan yang ada. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati barisan pemimpin bangsa dan negara kami, agar semua mereka ya Tuhan memimpin kami sesuai dengan kehendak-Mu serta takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, izinkan Roh Kudus-Mu berkarya di dalam persekutuan umat-Mu, dimanapun kami sedang berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya dengan kehadiran Roh Kudus-Mu dapat melakukan pemulihan dan pembaharuan di dalam kehidupan setiap umat-Mu yang hadir di dalam setiap persekutuan. Kami percaya dengan firman-Mu bahwa di akhir zaman ini Engkau akan melakukan penuaian bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan menuntun seisi keluarga kami dengan kasih dan kuasa-Mu sepanjang hari ini. Dimanapun kami berada, Engkau adalah Tuhan yang menjadi kota benteng keselamatan bagi kami dari hari ke hari dan saat ke saat. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang berada di dalam kesusahan Tuhan Engkau yang menghiburkan mereka, yang masih terikat dengan kuasa roh-roh yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka dilepaskan dimanapun mereka berada pada saat ini.
Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan mendengar dan menjawab seruan doa kami. Karena dengan iman kami berdoa dan mohon semuanya ini hanya dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.